Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seira Aprilia Maharani Putri dari Sistem Informasi tahun angkatan 2022 dengan NPM 98824051221212115. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman 1, yaitu evaluasi pertemuan 11 dengan mengerjakan 2 program. Program yang pertama adalah membuat program untuk penjualan barang menggunakan looping, dan program yang kedua adalah membuat program untuk perhitungan gaji karyawan. Di sini program yang pertama sudah saya buat, yaitu di sini ada include. Include adalah prosesor atau perintah untuk mengincludekan atau memasukkan file header, di mana ada iostream, conioh, string h, stdlib sebelum proses compile berlangsung atau proses processing. Lalu ada using namespace std. Statement ini berfungsi untuk memberitahu program agar menggunakan atau using namespace yang bernama std ini. Lalu masuk ke int main merupakan sebuah fungsi. Di dalam fungsi terdapat statement-statement atau berisi deklarasi. Di sini ada beberapa variabel yang saya buat. Yang pertama ada string untuk menyimpan nama barang atau NB, ada integer menyimpan banyaknya barang, harga jual, total penjualan, diskon, grand total, dan PPN. Lalu yang terakhir ada karakter untuk PR untuk pemilihan pada while di akhir, dan KB atau kode barang. Lalu di sini ada do seperti ketentuan yang telah disampaikan di soal, bahwa program ini menggunakan fungsi perulangan do while, di mana seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya atau tugas sebelumnya, bahwa instruksi do while digunakan untuk mengulang suatu statement atau perintah selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau bernilai while atau bernilai benar. Lalu di sini ada output tabel barang, ada kode barang, nama barang, dan harga jual yang akan dibeli oleh user. Lalu seperti ketentuan yang telah ada pada soal, yaitu yang pertama, user memasukkan kode barang dan jumlah barang yang akan dibeli. Dan jika kita telah running atau jalankan program, maka akan keluar seperti ini. Maka muncul selamat datang, lalu tabel barang, ada kode barang. Nah, user memasukkan kode barang, misalnya memasukkan B0001, lalu jumlah barang yang akan dibeli oleh user, misalnya 1, seperti itu. Lalu lanjut, di sini ada fungsi pilihan untuk memilih barang apa yang akan dibeli oleh user. Yang pertama, jika user memasukkan B001, maka barang yang keluar adalah dengan nama barang pensil dengan harga jual 2.500. Jika fungsi pilihan yang B002, maka keluar buku tulis dan harga jualnya 3.000. Jika user memilih B0003, maka nama barang yang keluar adalah penggaris dengan harga jual 1.500. Dan bila memilih 004, maka yang keluar adalah pulpen dengan harga jual 3.500. Lalu di sini ada untuk perhitungan PPN dari barang tersebut. PPN-nya prosesnya yaitu sebesar 10% dikali harga jual barang tersebut. Lalu proses total penjualan yaitu banyaknya barang yang dibeli oleh user dikali dengan harga jual. Selanjutnya, setelah proses fungsi pilihan pada barang apa yang akan dibeli, lalu akan output
eee, kode barang, nama barang, harga jual, total penjualan, dan PPN. Lalu, di sini ada diskon dan grand total. Nah, untuk mencari diskon, saya sudah membuat fungsi pilihan if else, seperti yang sebelumnya, yaitu jika, total penjualan kurang dari 10.000 maka diskon 100%. Lalu proses perhitungan grand totalnya harga jual dikali jumlah banyaknya barang yang dibeli ditambah PPN yang dengan proses 10% dikali harga jual dikurangi diskon. Diskonnya, eee, jika kurang dari 10.000 atau sama dengan 10.000 maka diskon 100, lalu jika total penjualan, di atas 10.000 dan kurang atau sama dengan 20.000 maka diskonnya 500, jika total penjualan 20.000 atau lebih dari 20.000 dan kurang dari 40.000 maka diskon 2.000 dan jika lebih dari atau sama dengan 40.000 maka diskon yang didapatkan adalah 3.000. Lalu jika kita, terakhir tadi, fungsi pengulangan do, maka di bawahnya ada while. While di sini, untuk menentukan apakah, user ingin mengulangi program tersebut atau tidak dengan output, apakah Anda ingin kembali jika user memasukkan ya, Y atau Y, maka program akan mengulang kembali, sedangkan jika user mengetik T atau mengetik selain Y, maka program akan selesai. Maka jika kita running, eee, kode barang misalnya B0002, jumlah barang yang dibeli adalah 10. Nah, maka langsung akan keluar, kode barang B002, nama barangnya buku tulis, harga jual 3.000, total penjualan 30.000, PPN 300, dia itu dari 10% dikali 30.000 ditambah, dikurangi diskon 2.000, jadi grand totalnya 28.300. Lalu user diminta untuk mengisi apakah ingin kembali, jika ingin kembali maka user bisa mengetik Y. Lalu program kembali ke menu awal. Mungkin cukup untuk program yang pertama, lalu di sini saya akan menjelaskan kepada evaluasi program kedua, yaitu perhitungan gaji karyawan menggunakan pengulangan atau looping. Untuk ini mungkin sama seperti program sebelumnya, langsung kita masuk ke deklarasinya. Do merupakan fungsi pengulangan, lalu ada output, perhitungan gaji karyawan. Sama seperti program sebelumnya, user pertama diminta, untuk program ini memasukkan nama dan juga golongan. Seperti ini. Masukkan nama misalnya Sheira. Dan golongannya misalnya merupakan golongan A, seperti itu. Selanjutnya, ada tabel gaji sesuai golongan yang berada pada soal, yaitu golongan A, B, C, dan D. Untuk golongan A jabatannya direktur dengan gaji pokok 5 juta dan tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji pokok. Dan seterusnya manajer karyawan dan ada OB. Setelah ada lalu ada if else kembali untuk fungsi pilihan untuk perbedaan gaji pokok, setiap golongan yang berbeda. Di sini jika memilih golongan A, atau jika memasukkan input A besar atau A kecil sama saja, maka akan output atau keluaran nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan PPN. Semua jika akan output dengan output yang sama. Nah, perbedaannya berada di nama jabatan dan gaji pokok, lalu perbedaan di
Perbedaan ada di jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Ini merupakan proses perhitungan, gaji bersih untuk, gaji karyawan, yaitu, eee, gaji pokok ditambah, gaji pokok ditambah yaitu ini prosesnya. Lalu ini ada, proses perhitungan untuk golongan B, untuk golongan C, dan golongan D. Lalu jika user salah memasukkan golongan, maka akan muncul golongan yang Anda masukkan salah. Saya akan coba menjalankan program ini. Misalnya namanya Syaira. Masuk golongannya, tadi kan ada golongan A, B, C, dan D. Misal saya memasukkan golongannya L, maka yang keluar adalah golongan yang Anda masukkan salah. Apakah transaksi akan diulang kembali? Ya, tentu saja diulang karena tadi salah. Kita ketik Y, maka akan kembali ke awal. Nama Syaira, golongannya misalnya golongan B, keluar. Nah, langsung keluar atau output tabel gajinya, golongan A, B, C, dan D. Dan karena tadi telah memasukkan nama Syaira dengan golongan B, maka yang akan menghasilkan nama jabatannya manajer, gaji pokok 3 juta, tunjangannya 150.000 dengan PPN 10%, maka gaji bersihnya adalah 22.802.000. Untuk pengulangan ini ada di while di akhir untuk memastikan apakah user akan mengulang kembali program yang telah dijalankan atau tidak. Di sini, di while PR Y atau PR Y kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.